Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriansah, saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai cara instalasi VirtualBox dan instalasi OS di dalam VirtualBox untuk tugas mata kuliah Cloud Computing. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja tutorialnya. Pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk VirtualBox-nya bisa di-download di Google dengan cara ketik saja download VirtualBox. Nah, nanti di sini bakal muncul link resmi dari Oracle untuk mendownload VirtualBox-nya. Selanjutnya, setelah VirtualBox bisa dicari ISO yang akan diinstal di dalam VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan ISO Kali Linux. Jadi jika teman-teman ingin mencoba menginstal Kali Linux di VirtualBox bisa dicoba dengan cara ketik download Kali Linux, enter. Nah, di sini nanti bakal muncul link atau website resmi dari Kali Linux-nya sendiri. Di sini bisa diklik. Nah, kalau sudah muncul nanti bisa dipilih installer image. Di installer image-nya teman-teman bisa milih di sini apakah memilih yang update-nya weekly. Kalau milih yang net installer itu nanti dia bakal update, tapi harus selalu tersambung dengan internet. Kalau everything dia ukurannya lebih besar dan ini update-nya ada semua. Saya di sini menggunakan yang installer 64 bit. Kalau semua sudah di-download, lanjut untuk proses instalasinya. Di sini klik 2 kali VirtualBox, pilih. Nah, kalau sudah muncul kotak dialog seperti ini, langsung saja di next. Di sini juga next. Proceed with installation now, langsung saja di yes. Yes lagi, langsung install. Kita tunggu proses instalasinya memang agak lama. Mohon maaf jika ada suara noisy di sini. Oke, jika sudah selesai proses instalasinya, kalau misalnya mau langsung dijalankan VirtualBox-nya, centang birunya jangan dihilangin. Tapi kalau misalnya ingin menjalankan secara manual, misalnya dibuka lewat desktop atau melalui kolom pencarian, bisa dihilangkan centang birunya. Di sini saya langsung finish. Nah, ini VirtualBox-nya sudah muncul. Nah, ini tampilan awal VirtualBox-nya. Dan gimana caranya untuk menginstal OS yang tadi ingin kita install yaitu Kali Linux. Nah, pertama-tama mulai ke menu new. Di sini di menu ini kita masukkan nama VirtualBox dari ISO yang akan kita install yaitu Kali Linux. Untuk folder tempat instalasi VirtualBox-nya nggak perlu diganti ya kalau misalnya penyimpanannya masih cukup. Tapi kalau misalnya penyimpanan disknya sudah hampir habis bisa dipilih ke local disk atau ke local disk yang lainnya. Lanjut ke ISO image-nya bisa dipilih, tadi saya taruhnya di folder VirtualBox. Nah, di sini saya pilih yang Kali Linux, langsung open. Nah, setelah itu bisa langsung next. Nah, di sini kita tentukan RAM yang ingin digunakan untuk VirtualBox-nya. Di sini defaultnya saya memakai 2 GB. Mungkin akan saya tambah menjadi 4 GB. Nah, untuk pengaturan RAM ini bisa menyesuaikan dengan laptop kawan-kawan ya, jangan langsung
ikutin kalau bisa dicek dulu RAM-nya ada berapa, misalnya lebih kecil bisa memakai 1 GB atau setengah giga atau berapa yang teman-teman bisa. Lanjut ke next. Nah, di sini juga dicek untuk penyimpanannya jika masih cukup, kurang lebih pakai 50 GB, tapi kalau misalnya tidak cukup, kalau bisa dikosongkan terlebih dahulu penyimpanannya. Lanjut next lagi. Di summary ini lanjut ke finish. Nah, VirtualBox untuk kali Linuxnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita lanjut ke proses instalasinya, bisa diklik start. Nah, virtual machine akan berjalan. Setelah ini akan muncul seperti komputer pada awal startup. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini bisa kita maksimal saja. Dan untuk di sini kita bisa pilih graphical install kalau misalnya installnya mau berbentuk GUI atau ada gambarnya kalau bahasa ininya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka kayak command line atau command prompt, bisa klik yang install. Di sini saya milih yang graphical install. Bisa langsung di enter. Nah, di sini akan dimulai proses instalasi Kali Linuxnya. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa. Di sini saya kalau nggak salah di sini bakal ada bahasa Indonesia. Oh, ternyata nggak ada. Oh, ada ternyata bahasa Indonesia. Oke, di sini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu klik continue. Lokasinya pun ada di sini Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Dan karena saya memilih bahasa Indonesia, di sini tampilannya jadi berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Untuk keyboardnya kita pakai yang default aja, punya Inggris Amerika atau English United States. Kalau di bahasa Inggrisnya, kita klik lanjutkan. Nah, di sini sedang proses instalasi untuk komponen-komponennya. Kita tunggu dulu ya. Sedang mengkonfigurasi jaringan juga ini, Kali Linuxnya. Mungkin agak sedikit lama. Nah, di sini kita bisa masukkan nama hostnya. Di sini saya bakal pakai nama Febri. Bisa dilanjut. Domainnya kalau ini nanti bakal saya pakai, kalau misalnya di sini sebenarnya sih nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Bisa kita klik lanjutkan aja. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama lengkap. Nah, di sini saya akan masukkan nama lengkap saya. Oke, sudah bisa kita klik lanjutkan. Untuk pengguna akun, nama untuk akunnya sama seperti nama hostnya tadi, saya lanjutkan aja. Sudah sesuai namanya. Nah, di sini ada kata sandi. Akan saya buat kata sandinya yang bisa dibilang nggak susah-susah banget, tapi nggak gampang-gampang banget. Semoga nggak lupa, soalnya kalau lupa mungkin kita nggak bisa masuk lagi ke dalam Kali Linuxnya. Jadi teman-teman ketika membuat passwordnya kalau bisa diingat-ingat, jangan sampai lupa. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini untuk pengaturan waktu kita pilih yang waktu Indonesia Barat. Kalau ini menyesuaikan wilayah tempat teman-teman masing-masing ya. Kita klik lanjutkan. Oke, ini sedang mulai pempartisian harddisknya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti gunakan seluruh harddisk dan setel RPM,
gunakan full hard disk dan setelah VM transkripsi atau manual. Di sini saya akan pilih yang paling pertama, terpandu gunakan full hard disk, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini nanti bakal muncul penyimpanan yang akan kita gunakan. Di sini yang tadi kita sudah buat saat pertama di VirtualBox, kita klik lanjutkan. Untuk yang ini, karena kita masih disarankan untuk pemula, pakai saja yang semua berkas di satu partisi. Oke, kita lanjutkan. Nanti ini partisinya akan otomatis dari Linux-nya sendiri. Setelah partisinya selesai, bisa kita klik lanjutkan. Di sini untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, pilih ya dan klik lanjutkan. Di sini Linux sedang mengatur partisi dan mulai memasang basis atau basis sistem dasarnya ya. Bisa kita tunggu, mungkin akan memakan waktu agak lama. Oke, ini sudah hampir selesai memasang sistem dasarnya. Kita tunggu lagi. Oke, ini sedang konfigurasi Linux-nya nih untuk yang AMD64. Ternyata sedikit lagi tapi masih lama ya. Ini bisa sambil ngopi-ngopi atau makan dulu nih. Nah, sudah hampir selesai. Kita tunggu lagi. Oh, masih ada mengatur APT-nya. Oke. Nah, di sini sudah pemilihan perangkat lunak. Di sini saya bakal pakai yang defaultnya yaitu XFCE. Untuk desktop environment-nya, kalau teman-teman ingin memakai Genome atau KDE bisa. Tapi di sini saya akan tetap memakai yang defaultnya, jadi klik lanjutkan aja. Nah, di sini proses yang lumayan lama untuk memasang perangkat lunaknya dari Kali Linux. Oke, teman-teman, tadi untuk prosesnya saya percepat dikarenakan sangat lama. Untuk yang pasang bootloader group pada harddisk utama Anda ini langsung diklik ya, ya saja, jangan diganti. Bisa klik lanjutkan. Nah, di sini pilih yang dev SDA atau VBox harddisknya. Langsung klik lanjutkan. Di sini kita tunggu untuk memasang bootloader grupnya. Di sini sudah sedang menyelesaikan instalasi terakhir nih untuk bootloadernya. Kita tunggu lagi.
Oke, di sini juga mungkin agak sedikit lama, jadi kita tunggu saja. Nah, sedang menyelesaikan instalasinya. Coba kita tunggu nanti. Memang agak lama untuk penginstalan Linux ya tadi yang untuk instalasi programnya pun lumayan lama, jadi saya percepat videonya. Di sini untuk penginstalan bootloader sudah selesai. Ketika sistemnya meminta untuk boot ulang, kita klik lanjutkan saja. Nanti kali Linuxnya bakal restart dan muncul ke tampilan utama. Nah, di sini kita sudah muncul di tampilan awal sebelum masuk di kali Linuxnya. Bisa dipilih kali Linuxnya. Nah, sudah muncul logo khas dari kali Linux yaitu gambar naga bersayap. Oke, di sini kita akan login ke dalam kali Linux-nya. Bisa kita masukkan tadi nama user Febri dan kita masukkan passwordnya. Jangan sampai lupa di sini biar bisa masuk. Lalu login. Nah, di sini sudah selesai untuk instalasinya, sudah masuk di tampilan awal kali Linux-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kali Linux-nya. Sudah selesai penginstalannya, bisa digunakan seperti biasa dan jika ingin memperbesar tampilannya bisa diklik di sini di menu view, klik yang scale mode, lanjut ke switch. Nah, di sini kita coba maximize. Nah, tampilannya jadi lebih besar, cuma mungkin resolusinya juga bisa kita atur lagi karena terlalu ngeblur gambarnya. Oke, cukup sekian tutorial instalasi VirtualBox dan instalasi OS Linux dan VirtualBox dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.